Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawainahu wa ala man thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilatihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama ila amin wa musyarifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususihim wa safahat fi ulumil qiraat ila silsilatil masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. توضيح القواعد. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawdihul qawaidi utawi iki iku penjelasan pira-pira kaidah Rasm Utsmani. Kan kemarin Qawaidur Rasm al-Mushafi itu ada 6 kaidahnya, ada al-hadzf, ada az-ziyadah, ada al-hamz, ada al-badal, ada al-fasl wal wasl, ada ma fihi qira'atani fayuktabu ala ihdahuma. Sekarang penjelasannya. Tawdihul qawaid. Yang pertama adalah qaidatul hadzfi, yaitu qaidah hadzf, membuang membuang huruf dalam penulisan rasm. Al-hurufu utawi pira-pira huruf allati kang tuhdzafu kang den buang opo huruf atau opo allati kitabatan secara penulisannya iku hiya utawi huruf, yaitu apa saja huruf yang penulisannya dibuang. Al-alifu yaitu alif, al-wawu wawu, al-ya'u ya, al-lamu dan lam. Amthilatu hadzfil alifi utawi beberapa contoh atau utawi contoh membuang tulisan alif, membuang rasm huruf alif. Seperti dalam contoh-contohnya, beberapa contoh adalah ya ayyuhan nas, itu tulisannya setelah ya langsung hamzah. Di situ padahal bacaannya qiraahnya dibaca panjang. Makanya ketika itu saja zaman Utsman mengutus, setelah menyalin salinan mushaf Rasm Utsmani itu untuk ke daerah-daerah, 5 daerah itu ya, atau 6 dengan Madinah. 5 ya, 6 dengan yang dibawa sendiri oleh Utsman. Itu kan disertai qori pendamping yang disebut dengan mukri. Mukri itu fungsinya agar memang ngaji Quran itu musyafahah, talaqi. Jadi tidak hanya berdasar pada tulisan tapi tanpa ada guru, maka itu tidak boleh.
Makanya kalau sampean sudah binadornya sudah standar, kemudian menghafal sendiri langsung dari teks, kalau sekarang kan begitu, maka kemudian distorkan hafalan baru, terus dimurojaah lagi, itu untuk meng-cross checkkan kembali yang kita hafalkan. Terus begitu. Karena nanti akan terkoreksi. Makanya pas buat hafalan itu betul-betul buatlah yang bagus. Tidak hanya dari sisi rosem kayak begini, ya ayyuhan nas, tapi dari sisi tajwidnya itu sampai baguskan fasohahnya. Itu nanti akan membentuk. Kalau bikinnya pertama itu sudah tidak tepat, panjang pendeknya tidak diperhatikan, itu nanti dandanine itu angel. Ya. Jadi wis dilingno ngene balik maneh, dilingno balik maneh. Itu beberapa terjadi. Dan sekarang itu trennya itu kan di mana-mana itu banyak yang tahfidz, lembaga-lembaga itu loh. Ya, tapi BTQ sudah lebih dulu sampean. Termasuk di UIN kan dulu untuk apresiasi kepada para penghafal itu kan lebih dulu, tapi sekarang sudah disalib sama yang lain. Dikejar sama yang lain. Bahkan apresiasinya bisa lebih yang lain. Karena di sini sudah banyak dianggap biasa gitu. Kalau dulu dianggap hal yang beda dengan yang lain. Ini kan besok hari Rabu ya, ada tes beasiswa teladan. Kalau di sini ada yang teladan, enggak ada ya? Ada juga yang di BTQ, enggak kan ya? Kan tempatnya sudah ditunjukkan. Tapi yang beasiswa ada ya, beasiswa telatan. Yang telat itu beasiswa ya apa wonge? Wonge lek sering telat tapi oleh beasiswa, ini beasiswa telatan ini. Atau sudah dapat beasiswa, sudah tercantum tapi tidak segera pencairan beasiswa, itu juga beasiswa telat, bukan telatan kalau itu. Nah sekarang itu banyak yang arek itu pokok syukur ngapalno. Saya pengalaman beberapa kali nguji teladan. Penguji itu ya bukan berarti siap diuji, karena memang tugasnya penguji. Kan bedanya kalau penguji kan bawa mushaf, kalau yang diuji tidak boleh melihat mushaf. Jadi siapapun sajane bisa jadi penguji. Hanya menang rodok tuwek didik ngono lho, timbang sampean. Ngono tok sing. Ya, jadi memang levelnya penguji. Tapi penguji itu belum tentu siap diuji. Nah, itu saya menguji beberapa orang, itu ya begitu. Sudah selesai, alhamdulillah sudah. Begitu maca iku wis gak roto panjang pendeknya, marung ngono gunahnya, idghamnya disasak gak karu-karuan. Ngono ku dandane ku angel. Eman. Gitu loh. Makanya sampean, tapi apakah tidak bisa? Ya bisa, tapi harus butuh kegigihan yang luar biasa gitu loh. Makanya sing enak itu lek nambah iku sampean tartilkan. Karena kata kuncinya kan begini, nek wis biasa pelan tartil dibuat cepet itu bisa. Nek biasa cepet dikongkon alon niku angel. Seket alon titik ngeblank, baleni dhuwur maneh. Alon titik lali mandek, kan begitu. Tapi nggak ada di sini. Itu di tempat lain. Jadi biasanya begitu. Kan cepet ndaknya itu kan ya tergantung konteksnya. Ya, pas ngimami tarawih ya rada cepet, tapi di sini kan sudah terlatih yang cepet-cepet itu. Nek pas waya MH ki ya rada lon didi, mosok MH ki kok deresan ya kan. Ya nanti kurang. Padahal sekarang itu kalau MH ki itu ini yang biasa MH ki siapa ini di sini? Mas Isa. Hah? Isa ini mewakili kampus. Isa Malik Ibrahim kampusnya. Jadi bukan kampus Maulana Malik Ibrahim, bisa Malik Ibrahim. Jadi sekarang itu trennya di cabang musabaqah hifdzil Quran saja, nek lancar itu wis akeh. Sekarang persaingannya itu ada di lagu. Fashohat tajwid itu sebenarnya sudah lewat, tinggal lagu. Jadi soal pertama, soal kedua, soal ketiga, bahkan soal keempat itu kalau sudah bisa ganti variasi, itu luar biasa.
Ya, kalau dulu itu kan pokoknya hafal gitu kan, sekarang enggak. Jadi memang semakin luar biasa dari sisi kualitas bacaan gitu. Tapi ya tetap masih ada sisi-sisi yang lain yang tadi saya sebutkan tadi itu. Ya begitu. Cuma ya lihat konteks. Kalau sampean setoran di BTK ya memang agak cepat dikit lah, kesuwen nanti saya akan konconi. Ya di GTA ya rotok cepat didik. Karena rotok suwi nggak malah jam 6 lebih wis repot lagi yang lain. Jadi ya wis itu lihat konteks lah. Tapi paling tidak pas sampean buatnya itu kalau tapi rata-rata ini sudah hatam semua ini. Ya. Kecuali yang belum kan tinggal 2 halaman aja kan. Sebelum lebaran berarti sudah hatam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Itu tidak ada tulisan alifnya tapi dibaca panjang, tetap berlaku hukum mad jaiz. Gitu. Ini namanya dalam Gharaibul Qiraat biriwayati Hafsin an Asim, itu masuk kategori al-mad wal qasr, tapi fi gharaib al-qiraat. Bukan mad dan qasr dalam konteks mad. Beda. Karena ada mad qasr. Nanti qasr itu yang bukan mad. Nanti di dalam mad sendiri ada istilah lagi. Ya. Qasr, mad dan tul. Itu di dalam ahkamul mudud. Lalu di dalam hukum gharaib ada mad dan qasr dari sisi tulisannya tidak ada panjangnya, tidak ada alifnya, tapi dia ihtimal, dia dibaca panjang. Ha antum. Ini juga sama. Tidak dibaca ha antum. Nah, enggak. Ya ayyuhan nas, enggak, tapi ha. Ya ayyuhan nas. Lalu Allah di situ yang dimaksud Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi ini dibuang alifnya. Muslimat, innal muslimina wal muslimati. Itu memnya juga tidak ada alifnya. Cuman kalau sekarang ini contoh ini sudah dibantu dengan simbol harokat, termasuk di mushaf kita. Di mushaf kan sudah ada simbol harokat. Apalagi mushaf standar Indonesia, mushaf Madinah juga ada, sudah ada. Walaupun tidak muncul alifnya, tapi harokat panjangnya kan ada berdiri di atasnya. Dulu zaman Utsman tidak ada itu simbol harokat begitu. Jadi memang harus digurukan. Kalau enggak, usah kita ngaji sendiri ya bahaya. Kalau saiki sudah bantuannya banyak itu. Rojulan. Amthilatu hadfil wawi. Contoh, adapun contoh-contoh membuang wawu. La yastawun. Itu dibuang wawunya. Bukan la yastawun. Enggak. Yattabi'uhumul ghawun wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, bukan ghawun. Dawud ini mesti panjang semua. Walaupun wawunya cuma satu kitabatan dari sisi penulisannya. Wa waritha Sulaimanu Dawuda, bukan wa waritha Sulaimanu Dawuda, ya kan begitu, bukan, tapi Dawud. Fa'wu ilal kahf. Fa'wu itu wawunya dibuang. Ini kaidahnya mana ini ya? Memang tidak ada kaidahnya, langsung contoh. Kan judulnya kan Qaidatul Hadfi, judulnya kan penjelasan kaidahnya. Yang ini tidak ada, ini mungkin yang Hamzah nanti ada itu. Ya ini nanti dijadikan patokan, jadikan kaidah. Oh ini contoh-contohnya. Adakah contoh-contoh yang lain? Ya nanti dilihat lagi. Amthilatu hadfil ya. Beberapa contoh membuang huruf ya, tulisan huruf ya.
ghaira baghin wala 'adin ghaira baghin wala 'ad wa ati'uni jadi ati'un itu ati'uni aslinya, tapi yaknya dibuang. Fattaqullaha wa ati'u. Oh bukan ya. Apa ya kalau ini ayatnya ya? Fattaqullaha ati'un ya, ada ya. Jadi dan takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu aslinya dibuang. Sama kayak wa ma khalaqtul jinna, itu banyak yang salah paham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu buduna opon nu. Lek nu gak mungkin. Banyak yang menjawab itu liya'buduna. Dikira itu seperti apa? Fi'il mudhari' yang rafa. Dhamirnya hum, ya'buduna, ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Padahal di situ kan enggak. Liya'budu, nunnya hadzaf. Terus ni, ada ninya itu liya'budu, agar mereka menyembah, ya. Ni ingsun, tapi yaknya dibuang. Jadi nunnya itu nun yang asalnya ni, bukan nunnya jamak dari fi'il mudhari' tadi. Karena kemasukan lam li lam apa itu namanya itu ya. Itu kan kemudian menyebabkan hadfun nun. Ya. Banyak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani aslinya idza da'ani. Tapi kalau dibaca kan enggak, dibaca lanjut juga tetap enggak dibaca. Kalau ini enggak terbaca. Itu beberapa contoh-contohnya. Saya itu kemarin itu pas ngimami di Masjid Hizbullah Singosari itu, ini cerita ya. Bilal itu kan kalau di sana itu kan yang doa witir sama doa tarawih itu kan Bilalnya, bukan imamnya. Itu sudah sejak dulu. Jadi di Masjid Hizbullah Singosari itu yang mempelopori tarawih pakai khataman sejak dulu. Itu sejak tahun 70-an. Dulu yang imam itu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mufid Mas'ud. Ada yang dari Sunan Pandanaran ya. Siapa yang alumni jenengan? Menangi Imam Mufid jenengan. Buat menangi ya. Dulu Kiai Mufid Mas'ud itu diminta. Jadi dulu almarhum Kiai Masykur, yang alumni Singosari ada. Dini ya, tahu ya. Kiai Masykur itu dulu minta ke Krapyak, ke Mbah Munawir. Sebelumnya, itu periode sebelumnya apa gimana gitu ceritanya, untuk dikirim. Jadi yang mufid itu sudah lama itu, untuk dikirim imam tarawih yang pakai khataman. Di masjid-masjid lain masih jarang. Akhirnya yang mufid setiap Ramadan itu datang, sampai ketika beliau mendirikan pondok. Pandanaran berdiri tahun berapa? Sampean belum mondok tahun itu? Belum ya? Ikut nata batanya enggak ya? Itu setiap Ramadan, itu sebelum Ramadan beliau rawuh di Singosari sampai ngimami, sampai kundur lagi itu setelah lebaran. Full 30 hari itu single fighter, jadi sendiri. Ya. Setelah itu beliau mengkader orang Singosari, diajak ke sana tahfidz, yaitu yang mendirikan pondok Darul Quran di Watu Gede itu. Ada yang tahu ya? Yai Mustain Syamsuri. Itu Darul Qurannya lebih dulu dibanding Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur. Itu sudah Darul Quran duluan di sini. Alumninya itu termasuk Profesor Samsul Ulum, Profesor Nurul Murtado, itu alumni Darul Quran Yai Mustain. Prof Samsul Ulum tahu? Yang tarbiyah? Nggak tahu. Ya kapan-kapan naik ke sana tak kasih tahu, ini lu orangnya. Nah, setelah itu kadernya, setelah yang Mustain selesai sampai qiraat sab'ah juga, akhirnya terus ngimami. Itu juga full Ramadan full. Itu sampai sekian puluh tahun.
Terus ganti lagi kadernya sampai sekian bulan. Nah, baru tahun sekitar 2000 berapa ya? Mungkin 2010-an atau sebelum itu baru dibagi. Jadi satu Ramadan itu dibagi 4 orang, 7 hari 7 harian. Nah, kalau 30 hari itu lumayan berat ya. Beratnya itu bukan masalah apa-apanya, karena kalau sudah mau ngimami apalagi gitu itu apa jenenge? Mesti cepet-cepet buka itu gak iso jenak gitu ya. Aku saya itu bayangno kalau kemudian 30 hari kok gak iso nang dinding. Diundang buka bersama itu gak iso itu. Ya. Saya nanti diundang Ustaz tadi ini buka bersama, katanya ada buka bersama ya. Tapi undangannya kok jam 3. Oh, ada rangkaian acaranya. Tak kira baik dibalik, bukannya dulu nanti baru masaknya. Kemarin juga diundang sama Mas Fajar itu. Saya nggak tahu undangan kemarin itu buka bersama bagi-bagi takjil Mas Fajar. Tapi tidak ada bagi takjil. Oh ada. Terus bagi takjil pulang. Buka dewi-dewi. Ini memang cerita apa emang? Nah, yang mau saya ceritakan ini, setelah saya pulang, tiba-tiba Bilal itu nyamperin saya, tanya begini. Saya itu kalau ngimami tahlilan di kampung, kan surat witir, sholat witir terakhir itu kan 3 surat Al-Ikhlas, Mu'awwidhatan kan. Saya baca koyo jenengan itu Malikin Nas disalahkan sama orang-orang. Loh, disalahkan ya napa terus pundi? Jare wong-wong iku dawa iku Malikin Nas. Jare ngono. Loh, boten itu pendek. Nah terus tiang-tiang koyok Maliki Yaumiddin. Waduh, ternyata di masyarakat kita itu ada orang-orang itu yang sakjane gak ngerti tapi sok-sokan koyoke ngerti. Akhirnya nuturi sing mimpin malah karena yang mimpin tadi ndak tahu ilmunya juga akhirnya melo. Oh, ngoten nggih. Waduh. Wis. Nah itu gak sampean nanti. Itu di masyarakat begitu ternyata terjadi. Karena di masyarakat itu macam-macam. Makanya benar dulu kata kalau tidak salah Al-Khalil bin Ahmad ya, atau imam siapa lupa saya. Kategorisasi manusia itu kan ada rajulun yadri annahu yadri, rajulun yadri annahu la yadri, rajulun la yadri annahu yadri, rajulun la yadri annahu la yadri. Lagi sing model ngene iki rajulun la yadri annahu la yadri, nuturi wong tapi padahal gak ono ilmu. Gitu. Yes. Terus Maroni ya lucu juga Bilal itu. Ini sepele kelihatannya. Cuma saya sampai hari ini itu mau mengingatkan itu uangnya, bingung saya. Ini senior sudah ya berumur lah, wong anaknya yang nomor 2 itu pantaran saya, jadi orangnya sudah jadi orang. Mas gede ya. Jadi begini. Amirul Mukminin, mestinya kan begitu kan, idhofah kan begitu. Ini enggak, saking semangatnya. Amirul Mukminun Sayyidina Umar bin Khattab. Ini campur-campur, ini alih kode. Jadi bahasa Arab dialih kode ke bahasa Indonesia. Umar bin Khattab. Ini dia Arab Umar bin Khattab. Baru Amirul Mukminun. Itu padahal sekelas masjid ya rada gede ku. Ya wis lah macam-macam itu, tapi yo ngiling ngono angel kadang ngoten. Oke, kembali ke materi. Ghairu farhabun itu sama farhabu di surat Al-Qari'ah itu loh ada ayat apa itu wa ma adraka ma hiya. Oh kalau itu nanti ziyadah itu narun hamiyah kan bukan hiya tapi qiraat kita pakai hak memang. Bukan, gak cocok kalau contohnya. Ya ibadi fattaqun. Ini dibuang tapi tetap tidak terbaca. Ya ibadi fattaquni, tapi tidak dibaca. Amthilatu hadfil lam, beberapa contoh membuang lam. Al-lail, wal-lail. Jadi sampean jangan bingung nek delok tulisan walail iki lame kurang siji, mestine kan al ta'rif sendiri lalu lamnya lail. Tapi dalam rosem enggak ditulis cuma 1, tapi jangan dibaca alail.
Loh, mana kok alail? Iya kan lamnya satu, alail. Nah, itu alail tetap. Alladzi. Alladzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim ke Fathul Mannan. Sampai la yauma illa bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mulazamatu qiraatil Qur'an iku min jumlatit tariqatil mu'tabarah. Itu ya? Mulazamah. Mulazamatu qiraatil Qur'an, melanggengkan secara terus-menerus rutin membaca Al-Qur'an. Iku min jumlatit tariqah, termasuk di antara kelompok tariqah. Tariqah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-mu'tabarah, yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama. Di Banten itu dulu ada namanya Abuya Dimyati. Sekarang putranya sudah sepuh juga. Abuya Dimyati kan sudah wafat. Abuya siapa? Ada yang tahu rek? Banten putranya Abuya Dimyati. Apa? Cisedu, di mana itu, pokoknya Banten sana lah. Itu Abuya Dimyati itu setiap hari itu hatam, deresnya itu beliau ditanya, jawabannya begini, thariqah aing mah thariqah Quran, sudah Quran. Salah satu guru saya itu pernah ngaji ke beliau di usia sanawiyah, setor ke sana. Jadi kalau setor ke sana itu yang menentukan waktunya itu beliau. Jadi arek itu delok iku wis ngerti, oh arek iki kamu setor jam 1 malam, jam 1. Jadi unik-unik begitu. Ada yang setor jam 2 malam. Itu setiap orang beda-beda. Ada memang jenis model orang-orang yang begitu ya, guru-guru yang luar biasa. Jadi sudah ditentukan takarannya. Sama dulu kayak Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu kan begitu. Santri itu yang menentukan sekian tahun di sini itu kan gurunya. Sama sekian tahun. Kalau di sini kan enggak, sampai yang menentukan. Mau di sini monggo, mau enggak ya terserah kan begitu. Tapi tidak bisa kalau mau lama-lama, saya mau di sini 10 tahun, nggone gantian. Beda lagi kan. Mulazamatu qiraatil Qur'ani min jumlatit tariqatil mu'tabarah. Qala Syekh Zainuddin Ibnu Aliyin Ibni Ahmad Al-Ma'bari Al-Malibari. Malibari itu di daerah mana itu? Itu yang ngarang Manzumatul Iman itu, Pak. Yang kemudian disyarah oleh Syekh Qami Utuyan itu, Syekh Nawawi itu. Al-Malibari. Malibari daerah mana ya? Bukan Jogja ya, ini bukan Malioboro loh, beda ini. Itu kan Malioboro nanti. Beda ini. Al-Malibari Asy-Syafi'i, yang bangsa Syafi'i, artinya mazhabnya Syafi'i. Fi ba'di manzumatihi, ing dalam sebagian nazam beliau menggubah nazam. Wa likulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Setiap orang dari mereka selalu memiliki satu jalan dari beberapa jalan. Jadi manusia itu harus punya apa yang sampean unggulkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan manusia, orang mukmin itu tidak punya satu keunggulan. Sampean Quran, yaitu diugemi Quran. Syukur-syukur bisa dipadukan dengan sholawat, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau belum, ya sholawat secukupnya, tidak harus ngejar sekian. Tapi Quran itu betul-betul openi temenan. Sehingga jelas punya satu thariqah. Walaupun ada orang-orang Quran tapi juga masih ikut thariqah-thariqah yang mu'tabarah. Ada Asyadziliyah, ada Naqsyabandiyah, ada Al-Qadiriyah, ada digabung Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syekh Abdul Qadir pendirinya.
kalau Qadiriyah. Kalau Syadziliyah ya nanti dari Imam Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili, muridnya Abul Abbas Al-Mursi, muridnya lagi Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu Asy-Syadziliyah. Kalau itu nanti di baiat itu menunjukkan bahwa sang murid, orang yang punya kehendak untuk bisa wusul kepada Allah melalui makomat itu dicapai, itu ada tingkatannya. Ya, kalau kondisi kejiwaan seseorang itu namanya ahwal. Sampeyan studi tasawuf sudah kan ya? Sudah lupa maksudnya. Teosofi. Nah, itu berangkat ke sana. Lalu bacaannya sekian, ditalkin la ilaha illallah sekian kali. Itu ada yang memadukan begitu. Dulu di Jombang itu pesantren Wali Songo Cukir itu almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Adlan Ali itu mursyid thariqat. Terus di Rejoso Peterongan itu juga mursyid thariqat. Yang sekarang ini Kiai Taufikur Rahman itu hafal Quran, itu juga mursyid thariqat. Ada di Jombang. Di sini juga banyak yang lain. Nah, nanti siapa tahu muncul mursyid thariqat dari sini. Ya. Ojo guyu itu mungkin itu Syekh Maulana Lundi wong jogging. Oh, jogging. Karena pekan yang lalu kan ngelamun nggak bisa jogging lebih pagi tuh saya kok sakit ya. Karena gara-gara Sabtu kemarin nggak jogging sehari langsung sakit. Sakit apa Gus? Kok tahu kalau badannya nggak enak? Ada thariqah umpama dipimpin mursyidnya Syekh Hilman As-Sundawi. Begitu. Ya. Langsung pakai jilbab yang dari surban. Jilbab dari surban. Bukan jilbab begini, beda. Kan jilbab dari surban kan bisa dipakai laki-laki. Model sing ditutup ngono lho. Dadi koyo jilbaban. Dan bisa juga sebaliknya, surban dijadikan jilbab. Ada, udah ada ya. Cuma saya hafal gelem. Orang-orang dulu banyak itu yang surban di saya kan jilbab, masya Allah modelnya sudah tidak karu-karuan. Perkembangannya itu loh. Ya, ke toko jilbab itu dari sisi warna, sisi model, dan setiap orang itu kan punya kepantasannya masing-masing, kepediannya masing-masing. Saya lebih seneng yang selobokan, kata temannya. Aku gak seneng selobokan, wajahku ketok ngene wae. Dan seterusnya. Aku senengan sing ngene. Ah ribet nek ngono, dadak kemiti dicokot-cokot nek kelelek kan ya apa. Ya Allah. Ya itu asal pakai jarum pentol. Jarum pentol. Ya wis lah. Itu dari sisi modelnya ya, nanti belum dari sisi warnanya. Masya Allah. Kadang-kadang kelambi sak srit iki masuk ndek kene tapi ndek kene gak patek sih. Ini kalau dikasih warna ya jambor ta, gak match semua. Ndek toko jilbab ada lawama begitu. Oleh kelambi ini seneng modelnya cocok, jilbabe gak ono. Akhirnya nek ngantung ndek lemari tok gak dinggonggo. Gak gawe kira ya kok gak ono jilbabe. Ya enggak jilbab putih ae. Wong jilbab putih itu sudah dinyanyikan oleh grup Qasidah Nasidariyah. Jilbab putih kan begitu. Itu lambang kesucian. Kalau gak gelem. Nanti Mas Rifki bikin lagu tandingannya. Kopia putih. Ini contohnya ini. Sama Muhyiddin kan kopia putih lambang kesucian. Wes. Rek emang cerita apa iki, Mas? Bola. Coba kain guyung garai ngelak. Dan kalau guyu itu kan kemudian udara masuk ini kering tenggorokan. Makanya kalau ketawa pas puasa itu lebih baik enggak usah sampai mangap teman-teman, cukup. Wes gitu aja. Ya. Saya itu pernah foto SIM. Setiap foto saya mesti SIM. SIM foto SIM, ya SIM. Saya itu foto SIM. Enggak, ini beneran cerita ini. Foto SIM. Maksud saya itu berbaik-baik. Gak ketok tegang, gak ketok sangar gitu kan. Kan biasanya saya sangar kan. Saya ketawa, saya senyum.
Sempurna nih polisi nih, katanya begini, boleh ketawa, enggak boleh kelihatan giginya. Waduh. Langsung saya gini, langsung. Boleh ketawa, enggak boleh kelihatan giginya. Kalau pas ngaji diterapkan gitu gimana ya? Terus kita guyon, boleh ketawa, enggak boleh kelihatan giginya. Akhirnya ditutupi kayak Mbak Asfal. Kan enggak kelihatan giginya. Wis lah sing sabar. Memang gelar saya kan S1 kan S.Hum, sarjana humor. Jadi ya saya berusaha untuk menyesuaikan kan begitu. Sajanya saya dulu nggak patek biasa gitu, karena S.Hum terus ada kata-kata begini, dengan segala hak dan kewajiban yang opo istilahnya terkait dengan gelar itu. Akhirnya saya menyesuaikan. Hum itu opo ya, tak kayak humor aja. Karena ilmu-ilmu humaniora belum menguasai sepenuhnya saya. Bukan begitu. Sing SPD ngono, tarbiyah itu kalau semua ilmu tentang pendidikan belum sampean kuasa, minimal sampean SPD beneran. Apa iso sepedaan? Nah, ono SPD gak iso sepedaan nang ndi digonceng. Sejarah deh ndak iso sepedaan. Sama saya latihan sih Mbak, mumpung Ramadan biasanya nanti berkah Ramadan itu cepet. Gampang, sama numpak, jagraknya jangan diturunkan, langsung pura-pura menggo, itu insya Allah lama-lama bisa. SPD, guyon-guyon nanti jangan dilaporkan dekan ya. Pak ini ada singkatan baru. Emang kata siapa? Saya ngaji di BTQ. Waduh, repot ngaji. Ya. Yakhtaru. Lanjut. Yakhtaruhu, yang dia pilih. Yakhtaru, yang memilih. Sapa wahidihim hu ing tariq minat turuq. Jadi ada satu yang harus dipilih. Fayakunu mongko ono sapa wahidum atau likulli wahidihim tadi iku min, termasuk orang dzawasila. Jadi orang yang dapat wusul menuju kepada Allah. Kajulusihi bainal anami murabbiya, seperti duduknya dia di antara para manusia, murabbiya, sebagai murabbi. Maksudnya sebagai murabbi seperti ustazah ini. Maksudnya sebagai guru gitu loh. Jadi ngajar. Sampean kan sudah punya ilmu. Nanti di masyarakat, Mas yo tame arek TPQ cilik-cilik, jangan dilihat kecilnya, jangan dilihat TPQ-nya. Itu bukan sesuatu yang remeh, tapi materi yang sampean ajarkan itu adalah Quran. Itu adalah a'zamul kalam. Kalau ilmu yang diajarkan itu adalah ilmunya Allah, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi jangan merasa insecure. Waduh, rek iku sing dulang. Mulang itu berproses. Nanti kalau berproses itu sampai nanti akan tambah ilmu itu. Saya itu pernah beberapa kali ngaji itu. Beberapa kan mutola'ah. Setelah mutola'ah ketika tampil, ketika nyampaikan, itu di tengah-tengah itu muncul inspirasi yang kemudian, ini kok begini ya, ini saya menemukan sesuatu. Yang itu kalau seandainya tidak ngajar, itu tidak nemu itu. Makanya dalam mengajar itu ada belajar. Wa qur rabbi zidni ilma. Ada rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi begitu. Dan ngajar itu harus mengingatkan diri kita. Diulang nong ini, nggo awake dhewe iki ya apa, kan harus sesuai. Ya. Makanya saya itu kalau beberapa pas wibu gitu ya, Kak Kober ngaji itu nangis hati saya itu. Aku ngandani arek kon ngaji, aku dhewe ngaji ini kok ini ngaji lagi. Akhirnya nyari waktu ya apa carane ngaji. Loh itu kan berarti mengingatkan diri saya juga gitu loh. Jadi gak mek koyo yo ini yang hari ini banyak terjadi itu bukan di sini, di tempat-tempat lain. Begitu. Karena ilmu itu ukuran manfaat itu ketika ilmu itu minimal itu manfaat bagi diri sendiri. Dia mengajar ke orang lain, tapi dirinya tidak diajari oleh ilmu yang ia ajarkan, ini juga bahaya. Gitu loh.
Makanya khosyah itu penting sebagai ending dari ilmu yang nanti khosyah itu akan memunculkan adab, akhlak. Wa kakathratil aurati kasaumis shalah, dan seperti memperbanyak wirid, termasuk wirid ya zikir, baca Quran, atau memperbanyak ibadah-ibadah kasaumi seperti puasa. Jadi puasa itu ya tetap bukan memperbanyak itu sampai mulainya lebih awal, mari ini sampai isya, enggak. Itu bukan memperbanyak, itu malah tidak sesuai dengan syariat, malah dosa sampean. Artinya Ramadan wajib puasa. Di luar Ramadan ya selama masih ada kesempatan, apalagi kalau sampean ini masih berada di komunitas yang mensupport itu, di BTK, di kampus, di pondok, itu kan jake konconi. Karena nanti ujian sesungguhnya itu ketika sampean sudah pulang ke rumah, sudah berumah tangga, sudah punya anak. Nah sampean jek ison jogo iki, wah itu luar biasa. Salat juga begitu, tambahi dengan salat sunnah. Wa ka khidmatin nasi, seperti khidmah kepada orang, manusia. Khidmah bentuknya banyak. Khidmah itu intinya, hakikatnya itu pada Allah. Tapi Allah itu senang kalau ada orang yang melayani umat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, gitu loh endingnya. Jadi semua itu karena Allah. Terus begini, contohnya puasa tadi ya. Aku tak poso rek. Cek dimudahkan dalam menuntut ilmu, biar memudahkan dalam ngajinya dan seterusnya. Biar nanti mendapatkan apa begitu, jodoh terbaik untuk dunia akhirat dengan wasilah puasa. Terus ada yang bilang begini, loh, kamu poso kok tidak karena Allah, kok karena niat itu loh. Jadi endingnya begini gambarnya. Puasa kita itu lillah, untuk Allah, karena Allah. Tapi kita minta kepada Allah dengan wasilah amal soleh puasa kita, mudah-mudahan diterima. Ini kita minta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah hajat kami. Loh begitu loh. Jadi duduk niat iku, poso kok mergono motif terselubung. Ya enggak. Itu semuanya tetap kembali kepada Allah. Ngajar juga begitu, khidmah juga begitu. Ya. Sampean khidmah berada di TPQ, berpikir, waduh, saya ini sudah lulus S1, SPD, SU, ya, atau SS yang lain, SSI. Oh mana SSI? SSI itu apa? Saya. Kak wis kata pleset mau nanti tambah nggak enak nanti, ada yang tersinggung. Pasti Mbak Sajarotin sudah, aduh kena aku. Nggak apa-apa, tenang Mbak Sajarotin. Masih banyak gojek kok. Yang penting GoPay-nya terisi. Kembali ke tadi. Aku ngerti cerita apa rek? Lali. Cerita apa tadi? Iya. TPQ. Gini. Ulang TPQ, saya ini sudah sarjana. TPQ, kalau TPQ yang masih, TPQ itu kan jenisnya banyak. Ada yang memang sudah dikelola profesional dengan manajemen juga profesional. Anak bayar sekian, mulai di perumahan yang elit gitu ya. Banyak orang yang ingin mengajikan, bukan menghajikan ya, mengajikan anaknya. Dia siap bayar sekian, nanti bayar sekian. Terus gurunya, bisyarahnya per bulannya sekian. Tapi ya tetap ya apa bisyarah guru, TPQ atau guru-guru yang lain di Indonesia itu kan masih sangat minim. Lah minimnya itu, makanya sampai ada pesan dari, saya lupa kiai siapa itu. Pokoknya ojo ninggal no mulang, tapi dengan, memang kalau yang laki-laki ya, yang laki-laki kan punya kewajiban ma'isyah. Kalau yang perempuan kan tidak punya kewajiban ma'isyah, tapi sampean harus aktualisasi diri. Umpama nanti sampean ngajar dapat sekian, itu kan sampean simpen, nanti kalau sampean sudah bersuami kok tetap ngajar TPQ, itu kan gawe sampean dhewe duwike. Nah yang laki-laki ini umpama tetap ngajar TPQ, tapi ma'isyahnya apa yang bisa menghasilkan, yang bisa untuk survive, itu dicari. TPQ itu hanya sebagai ini sarana khidmah. Sehingga logikanya begini, memang kondisinya tidak mampu, dari anak bayar sekian, lalu diputer gurunya ini, ya kan begitu. Maka dapatnya sekian, itu aja dihitung matematis. Kalau dihitung matematis, sampean nggak pernah mau mulang itu, nggak pernah mau ngajar. Enggak, soro-soro berangkat rono bensin sak mini, anu sak mini, aduh, gak sumbut, wah begitu.
Atau jadi taklim, mualim ya. Ya, tinggalnya ngajarnya di kampus 3, tapi tinggalnya jauh. Mungkin tak di bensin ya persahabat. Itu kalau terkait khidmah Quran, mikirnya jangan begitu. Mikirnya harus begini. Ini ada, ini yang penting cukup gaya bensin. Wis bismillah, saya niat ngamalkan ilmu karena ini bagian dari kewajiban. Allah sudah menitipkan sesuatu kepada kita. Sampeyan duwe Quran kabeh. Kalau tidak punya segera ke Bayakub. Nanti milih di sana. Di sana banyak pilihannya, apalagi Ramadan kan gini banyak diskon untuk Quran. Kalau yang lain kan sudah punya semua. Kalau yang belum punya segera ke sana. Nah, setelah itu sampe ngene, kalaupun ada bisa menerima. Kenapa? Ya ini untuk mensupport aja. Tapi selebihnya dari itu pasrahkan pada Allah. Itu nanti Allah yang mencarikan jalan udah. Terus gitu aja, enggak usah dipikir teman-teman. Tapi tetap tidak mengurangi kinerja kita. Nah, dibayar sama ini wis males-malesan ae. Mlebu sak karepe dhewe sakjane mlebu jam 4. Mulai jam 5, kayak mlebu jam 5 kurang 5. Akhirnya begitu masuk mek muni Allahumma arhamna bil Quran. Mari mulai seakan murite. Gitu. Dan nanti sampean-sampean mungkin akan mengalami hal-hal semacam ini. Saya dulu ketika di Jombang ngajar, mengandalkan gaji guru honorer. Guru honorer, guru yang diberi honor. Honorer ya selain yang guru tetap apa istilahnya ya. Itu kan sekedarnya, sesuai kemampuan lembaga. Untuk survive ini kayak gini gak cukup secara zahir. Terus harus berpikir ya apa caranya? Akhirnya usaha. Bikin usaha-usaha lain yang ya apa caranya bisa menghasilkan. Kita jualan. Kan begitu. Jadi dulu saya awal-awal pernikahan juga begitu, pagi itu buka toko buku. Seandainya bukanya sekarang mungkin tidak laku ya, karena toko buku itu sudah sangat sepi sekali hari ini. Ya, kapan hari itu ketok Gamas, ya Allah kasihan tugasnya tuh. Toko sebesar itu sudah raknya banyak yang kosong, petugasnya di bawah itu 4 orang, di atas 3 orang itu tengok-tengok HP-an. Pengunjungnya hanya 2 orang, saya dengan ada orang satu lagi. Mek delok-delok ini. Sudah banyak yang tutup kan toko buku itu. Jadi beda dengan dulu. Karena sekarang sudah ada e-book dan tren buku itu tidak kayak dulu. Apalagi sekarang tuntutannya itu ke jurnal. Jurnal itu kan dari penelitian yang baru dibaca abstraknya diambil news gitu. Jadi ya beda memang dengan dulu. Padahal sampai hari ini buku itu masih memberikan informasi yang bagus. Kitab-kitab ini kan gitu. Dan seterusnya. Itu nggih, maksud saya begitu. Paham? Yang penting tetap kendor, jangan semangat. Wah, balik ya. Tetap semangat, jangan kendor. Wa ka khidmatin nas. Walhamlil hatab. Ini sampai digambarkan membawa kayu bakar. Ini nyambut gawe. Itu tetap harus semangat. Artinya ada aspek-aspek zahir yang dikerjakan untuk maisha. Lah wis nyambut gawe tapi tetep masuknya nyambut gawe ya tetep ojo lali wiritan, ojo lali deres gitu loh. Litasadduqin untuk biar bisa disodakohkan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kan begitu. Litasadduqin bimuhassalin mutamawwala dengan penghasilannya yang bernilai harta. Jadi penghasilan yang bernilai harta itu untuk sedekah. Jadi tetap diikhtiarkan ada jalan yang itu bisa untuk maisha. Nanti kalau sudah kewajibannya dipenuhi kewajibannya, yang laki-laki sudah memenuhi kewajibannya, maka tetap ada beberapa yang disisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Manusia itu tidak bisa lepas dari makhluk sosial. Kita itu tidak mungkin, walaupun kita sendiri sedang menghadapi masalah, lalu kita cuek dengan masalah orang lain. Siapa tahu solusi masalah orang lain itu ada Allah titipkan di sampean. Solusi sampean mungkin Allah titipkan di orang lain, yang itu kadang kita tidak tahu. Makanya begini, di kampung umpama di masyarakat itu ada gotong royong. Terus mari ono yang meninggal.
yang meninggal ini kan biasanya dibantu. Ya takziah ke sana itu yang nggawa beras, nggawa mie barangnya atau uang. Kenapa? Karena mereka butuh selamatan. Selamatan, kirim doa itu kan butuh sodako. Beri makan orang yang ngirim doa. Lah, ini umpama tetangganya ini utangnya banyak. Dua utang lah. Maka kemudian dia ngomongnya begini kepada dirinya sendiri. Aku ngewangi, boro-boro ngewangi aku dhewe iki butuh. Kecuali kalau memang kebutuhannya mendasar, itu dia memang betul-betul tidak punya. Ini beda konteks. Ini saja nih ono titik-titik, maka tetap kita harus punya empati. Ya apa caranya berbagi? Nek gak iso berbagi secara materi, ya berbagi tenaga. Yuk tak masakno yuk aku bagian apa? Wis sampean bagian mangan ae. Oh ya suwun, kan begitu. Tambah seneng lek kon bagian mangan. Makanya banyak yang panitia itu pengennya jadi seksi konsumsi. Karena sing ngerti lah ono lebihan iku piro i konsumsi. Nek ono kurange tanggung jawab. Wes. Jadi tetap harus ada perhatian. Sama kayak negara kita, umpama. Indonesia ini kan berada di kancah internasional. Kita ini berada di dunia internasional. Kita harus punya perhatian pada yang lain. Umpama Palestina. Palestina itu negara yang terjajah. Indonesia itu utangnya sekian ribu triliun, ya. Tapi tetap ada perhatian. Ojo kemudian Indonesia nggak usah bantu. Kenapa? Karena hutang kita ngurusi diri kita saja belum selesai. Tetap kita menyelesaikan diri kita, tapi ada sisi-sisi manusiawi yang tetap harus kita perhatikan. Paham? Itu loh. Dan lain-lain. Kak nutut kira karep utak. Kowe sampai sak paragraf mana? Lebih cepet ini. La yauma illa bil Qur'an itu dawa gak mungkin. Maksudnya sampean enggak kuliah hari ini tapi kan sampean pengennya Sabtu kok rodok nyantai lah. Untuk setoran ya. Insyaallah enggak ono nyantainya BTQ ya. Kalau GTA sama. Wa qala Sayyid Bakri Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati fi syarhi manzumatihi, di dalam syarah manzumahnya Syekh Zainuddin Al-Maribari tadi mengatakan begini, wa ba'dhum yukthirul awrada, sebagian mereka wa ba'dhum utawi sebagian mereka iku yukthiru memperbanyak sapa ba'dhum al-awrada ing pira-pira wirid ay wadhaifal ibadati ay yaitu wadhaifal ibadat yaitu tugas-tugas ibadah kepada Allah, rupane minas shalah wa shaum wa qiraatil Qur'an wa tasbih. Fahadha, maka utawi hal ini iku min darajatil mutajarridin, termasuk derajat atau tingkatan orang-orang yang makom tajrid. Makom tajrid itu fokus kepada Allah lil ibadah, untuk ibadah. Wa min turuqis sholihin, dan termasuk jalan-jalan yang ditempuh orang-orang sholih. Ada orang itu memang yang derajatnya makomnya itu ilmu, pokoknya wirid, lungune iku donya iku katut dhewe itu ada. Cuma kita ya tetap seimbang. Sampeyan tetap mencari ma'isyah untuk dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Tapi ojo terlalu sampai meninggalkan ibadah-ibadah kita. Karena dunia itu kalau semakin dikejar, ibadahnya ditinggal, itu dunia akan lari menjauh. Ya, tetap ada ikhtiar, tapi jangan sampai meninggalkan yang inti. Karena makom kita memang belum sampai ke situ. Jangan kemudian usah gak kerja, gak lapo-lapo tak wiritan, tok di masjid. Langsung tapi itu ya tidak bisa. Orang-orang yang makom tajrid itu melalui makom-makom yang sebelumnya. Rasulullah saja itu sebelum diangkat jadi Rasul, itu kan ikut berdagang. Baru ketika diangkat jadi Rasul, kemudian ada bagian seperti wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi. Itu. Terus humusahu walir rasul. Nah, kan itu ada bagiannya, itu ada aturannya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وكريم الآباء والأمهات. اللهم يا الله مع القرآن، اللهم مع القرآن، اللهم مع القرآن. اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ini Sabtu depan sudah libur nih, karena Jumat terakhir ya 21 ya. Ada yang tidak pulang? Fajar katanya tidak pulang, siap jaga di BTG katanya. Nanti tolong disiapkan satu gudang di sini. Kamu tahu Mas Fajar? Oke, saya mohon maaf. Ini kan sebelum pulang Lebaran ya. Mungkin dalam kita berinteraksi selama ini banyak kesalahan, kekhilafan baik disengaja maupun tidak. Termasuk dalam guyonan-guyonan yang mungkin celetukan. Saya terpaksa sebut nama. Kalau ada kesamaan nama ya ini faktor kebetulan. Saya mohon maaf. Termasuk Mbak Vina ya. Kalau nanti ada buka bersama mungkin nanti diagendakan tersendiri. Enggak guyon-guyon Mbak Vina. Saya mohon maaf. Terus yang kedua, nanti sampaikan salam kami kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua. Semoga-moga puasa kita semuanya, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan sampai di rumah nanti sampai kembali lagi senantiasa terus diberikan kesehatan, kekuatan, termasuk kekuatan untuk ibadah dan untuk selalu bisa deres dan menjaga kalamullah. Oke, mudah-mudahan itu mungkin dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Ini kok lagunya kayak sedih begitu ya. Kayaknya gitu. Memang harus dramatis begitu ya. Kayak melankolis begitu. Kayak romantis. Oh beda lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, pangapunten sangat. Mudah-mudahan yang pulang, yang jauh mana ini? Yang jauh ada yang naik pesawat? Iya, Rihatatul Ais. Kapan tiketnya? Masih jauh. Terakhir ya. Berarti yang terakhir pulang di sini dapatnya 26 memang. Selain Kalimantan mana lagi? Yang mantan kali ada? Yang jauh siapa lagi? Mana Lampung? Lampung deket. Lamongan kampung kan? Pesawat. Bis. Iya. Gelarnya bukan SPD kan? Soalnya kalau SPD nanti pulangnya sepedaan. Ya wes lah. Ya ben, semoga-moga selamat kabeh, lancar kabeh, barokah kabeh. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.